Mas Abrang masuk ke Kemenhan itu gimana sih? Kan Ini banyak imajinasinya netizen kan ditawarin oke, besok pakai peci gitu. Cepet gitu. Ya enggak, itu prosesnya sangat panjang dan saya belum menentukan ya atau tidak. Itu prosesnya di mana, di Kementerian Pertahanan Ya, atau di luar? di mana? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang berbahagia, hari ini saya kedatangan sahabat saya yang sudah menjadi TAPI. Tahu kamu TAPI apa? TAPI tahu? Tenaga Ahli Petinggi Indonesia. Ya, Tapi Mas Sabrang MDP. Luar biasa. Kalau TA tuh panggilannya pakai Mas apa Bapak ya? Bapak Sabrang MDP gitu kan. Ini setelah saya membuat janji, agendanya beliau padat, akhirnya sempat juga datang ke sini. sampai kapan netizen percaya mulutmu tuh? Masih aja percaya sampai sekarang ini. Mas, itu nggak nih, gue sih ngebacain apa yang ada di DM ke gue karena lu kan pernah di sini beberapa kali, terus kita sepanggung juga beberapa kali. Yang belum itu kan Leto manggung, gue di atas panggung aja, itu yang belum tuh. Itu mulainya kapan sih? Apanya? Mulai proses TA itu? Fungsi kalau punya nama TA ya sejak pakai peci itulah. Sejak pakai peci. Secara status, Nah, secara tapi fungsional ya udah panjang. Oh, dari tahun berapa? Kan kalau gue nggak salah dari zaman Jokowi. Dari zaman Jokowi. Oh berarti, yang terima kasih Pak Jokowi. Ini pasti ini digoreng sama netizen blow on nih. Lah, fungsional itu artinya TA kan masih ngasih input. Ngasih input. Dari zaman SBY aku udah pernah belum ya? Zaman SBY. Aku masih terlalu kecil zaman SBY. Aku lewat bapak sih ngasih inputnya. Pandanganku. Apa? Kan selalu kita nganalisis, ngasih pandangan. Kalau level bahayanya level Indonesia ya masa dikasihin siapa? Oke. Ya, Contoh. Waktu zaman SBY itu ngasih inputnya apa? Aku lupa. Aku masih belum, masih Leto, aktif Leto itu. Lagu mana yang di Leto yang sebetulnya itu ya, masukan untuk SBY? Tetap nggak ada sih. Tetap kalah sama Pak SBY kan bikin albumnya 5 kan. Ya. Emang Leto berapa? 1, 2? 4 apa ya? 4 apa 5 lupa. Masa sih nggak ada yang sebetulnya itu adalah masukan untuk pemerintah? Enggak sih. Permintaan hati mungkin? Nggak ada sih. Nah, masukan untuk Pak Jokowi apa waktu itu? Spesifik kalau masukan Pak Jokowi itu kan naik gara-gara sosial media. Dan saat itu deketan Mas. Dan saat itu analisisnya bahwa sosial media ini bisa bahaya loh kalau nggak diperhatikan beneran. Karena dia dipakai terus sama orang. Sekarang tuh 7-8 jam manusia Indonesia itu di depan HP itu. Itu kan kontaknya lebih banyak daripada sama orang tua atau sama guru. Jadi dan kontennya kayak gitu. Karena yang buat sosial media sendiri lebih penting view daripada edukasi atau apa. Terus ngobrol terus menghargai satu sama lainnya kan lewat like dan subscriber, bukan lewat expertise atau lewat apa. Dan itu analisisnya agak panjang lah. Kalau di sini nggak cocok pasti. Tata cerita karena kan saya berjanji pada Mas Abrang, ini saya nanya-nanya yang ada di DM. Karena saya tanya itu Jokowi periode pertama atau periode kedua? Kayaknya awal periode kedua. Awal periode kedua. Kalau nggak salah awal periode kedua. Menteri Pertahanannya Pak Prabowo dong. Berarti belum sebelum itu kayaknya deh. Tapi saya jelas ngobrolnya sama Pak Pratik waktu itu. Pak Pratik. Ngobrolnya di mana? Di rumahnya di Istana? Awalnya di Jogja. Di Jogja di rumahnya. Ngobrol tentang saya mempresentasikan ini loh Pak, bahaya kalau sosial media nggak di-handle. Harus ada metodologi counterbalance-nya. Karena ya saya melihat ini sebagai infiltrasi yang berbeda. Mereka perang antar negara, mereka nyusupnya sekarang lewat merusak otak loh kan gitu. Itu waktu zaman Pak Jokowi itu sebagai TA atau sebagai Intel?
sebagai warga negara. Oh iya. Ini bentuk Intel yang nggak jualan bakso itu begini. Tapi serius itu dari zaman Pak Jokowi. Serius. Bukan sebagai TA, bukan sebagai apa ya. Dari dulu saya dan Simbah kemungkinan apa kita ngasih input terus kok ke ya ginilah. Kalau timnas itu kan udah nggak mikir dia dari Persebaya atau dari Persib karena ancamannya udah timnas nih. Ya ditaruhin ya tempat yang tepat. Kalau bahayanya level negara dari luar misalnya atau mengancam keberadaan kita ya disampaikan ke pemerintah. Ini loh bahaya, ini loh hati-hati dan seterusnya. Bahwa itu diperhatikan atau tidak diperhatikan ya udah di luar kuasa kita. Tapi spesifik untuk pertahanan keamanan media sosial atau apa waktu itu ngasih masukan ke zaman Pak Jokowi itu? Tentang media sosial. Oh. Media sosial. Kalau lihat sejarahnya waktu itu beberapa kalau ngomongin terlalu panjang itu ya kamu nggak paham nanti. Jadi saya simpelkan. Pejabat suka gitu ya? Iya emang aku bully ya. Belagu gitu ya. Kamu harus belagu kalau kan cuma dibully aja nanti. Intinya waktu itu kan negara harus bikin counter sosial media nih. Ya. Yang sifatnya sama sekali berbeda, caranya berbeda, analisis psikologinya gini, analisis sosiologinya kayak gini, sistem teorinya kayak gini, game teorinya kayak gini nih. Nah setelah itu kan sama praktek, oh ide bagus tapi coba ya ngobrol sama beberapa ahlinya. Terus akhirnya kemudian dikumpulkan di Ambarukmo waktu itu. Ambarukmo Jogja. Ambarukmo. Terus ada sekitar 12 profesor kalau nggak salah. Dari bidang yang berbeda-beda, sosiologi, ekonomi, psikologi dan seterusnya. Dan saya mempertahankan tesis itulah betapa pentingnya ini untuk kelangsungan bangsa. Hampir 4,5 jam itu. Udah kayak disertasi. Terus akhirnya kalau nggak salah waktu itu kesimpulannya adalah ini penting dilakukan oleh negara, nggak usah mikir profit dulu karena ini untuk kelangsungan kesehatan generasi kita kan gitu. Tapi akhirnya ya terus ya saya perlu ngomong itu nggak tokoh-tokoh nggak maksudnya ada kemudian sama Pak Prati diserahkan tolong dong ini dilakukan dan nguap di tengah jalan gitu aja karena tidak terjadi apa-apa dan saya merasa ini penting ini untuk Indonesia. Maka saya bikinlah sosial media prototipenya yang bernama Symbolic ID. Tentu saja tidak akan sekuat itu karena saya Symbolic itu asal muasalnya dari pertemuan Symbolic itu asal usulnya harusnya waktu itu saya usulkan ini harusnya negara yang punya dijaga oleh para akademisi. Ini jadi karena mikirnya simpel nih. Kalau orang mau eksis, kalau mau ketawa-ketawa eksis, ketemu orang banyak di mana? Ke TikTok, cari hiburan TikTok. Pengen kelihatan cantik-cantik, pengen pamer ke Instagram. Pengen kelihatan pinter, ngeritik kanan kiri, maksudnya ke X. Terus kalau aku pengen diskusi beneran kemana nih? Kalau aku mau ketemu orang yang kompeten-kompeten, yang memang diskusinya membangun, nggak cuma ejek-ejekan kemana nih? Itu nggak ada ruangnya. Sehingga jangan salah kalau kemudian kebakaran mati. Itu yang saya takutkan dari awal. Kebakaran mati loh nih kalau nggak ada ruang publiknya. Karena sepakar apapun ditabrakin buzzer ya selesai. Tidak se-capable apapun. Karena hanya orang capable yang tahu orang capable. Ya mohon maaf ya. Kalau memang dia nggak tahu ilmunya kayak apa, ya nggak paham bahwa seberapa capable orang lain tersebut gitu. Ya contohnya lihat sekarang lah. Nggak capable, nggak mampu. Ya memang otaknya nggak nyampe untuk melihat yang capable itu. Posisinya. Nah itu karena tidak ada ruangan itu, saya ngerasa Indonesia akan kehilangan orang. Ini nggak ada suaranya nih orang-orang yang seharusnya kita dengarkan nih. Penting lah itu. Nah, masukan apa dari Mas Abrang yang kemudian dipakai oleh pemerintahan Pak Jokowi? Jangan-jangan IKN. Kampret kalau itu. Waktu itu saya punya pendapat terhadap IKN, tapi tentu saja bukan saya yang mengusulkan. Bukan ya? Yakin ya? Oh, fuck you. Enggak lah. Jadi apa yang waktu itu yang diberikan masukan ke Pak Jokowi? Ya, yang salah satu yang paling besar itu, yang menurutku yang sangat simbolik krusial, simbolik dan 3 periode bukan dari Mas Abrang kan? Itu lebih cocok kamu yang ngasih usulan daripada aku. Itu areamu banget itu bukan area aku itu. Enggak. Itu pasangannya kalau nggak salah digital education kayaknya. Jadi misalnya contohnya nih, ini paradoks yang terjadi sekarang. Sosial media para pelakunya disuruh beradab.
Ayo dong yang baik, yang punya adab yang baik di sosial media. Sementara tidak ada pendidikan tentang beradab sosial media itu gimana? Enggak ada tolak ukurnya. Waktu itu saya mengusulkan ada stepnya loh. Anak kecil itu ada digital use dulu. Masih kecil ya belajar kapan naruhin HP biar enggak kecanduan. Setelah itu digital privacy, digital security, whatever, sampai digital literasi. Ketika Indonesia ngeluarin digital literasi, aku rada bingung sebenarnya. Dan saya kritik. Dan waktu itu saya pengen ngajak ketemu sama kementerian untuk membahas bahwa kamu loncat loh ini, kamu nggak nggak akan efektif ini. Tapi ternyata memang sepemahaman saya yang dicari bukan urusan efektif, urusan ya beda lagi lah. Berapa kali waktu itu ketemu Pak Jokowi? Nggak pernah aku ketemu Pak Jokowi. Pak Pratik. Pak Pratik kan orang Jogja dan menurut saya beliau juga profesor, jadi diajak ngomong juga ngomong gini-gini kan lebih nyambung. Tapi penting banget waktu itu ring setengah itu Pak Pratik. Zaman Pak Jokowi. Enggak tahu, saya enggak tahu. Saya cuman di Jogja, UGM, kenal kebetulan ada sambungan kenal sama beliau, saya pernah main ke rumahnya, ya ngobrol, membahas tentang usulan saya tentang Indonesia harusnya seperti apa. Waktu itu jadi Mensesnek juga enggak? Enggak. Oh iya. Enggak ada yang nawarin. Oh enggak ditawarin. Tapi enggak nyari juga, enggak pernah nyari juga. Itu ini pertanyaan selanjutnya. Waktu membantu pemerintahan Pak Jokowi ini sebelum masuk ke yang era sekarang. Itu salah kamu. Enggak apa-apa. Saya enggak pernah membantu pemerintahnya Pak Jokowi. Saya membantunya Timnas Indonesia. Membantu Timnas Indonesia. Bisa enggak bedain itu sebagai pengamat politik? Ternama. Hah? Ternama. Bisa ya? Bisa. Oke. Jadi bukan ngebantu Pak Jokowi. Bukan. Kalau kamu ngelasterinya membantu Pak Jokowi itu seperti klaster politik ya. Saya membantu bukan membantu presiden. Saya membantu Indonesia. Membantu Indonesia. Iya, itu. Ya, mungkin kalau cangkem-cangkem itu kan ngomong apa bedanya? Ya kalau nggak paham udah nggak usah komen aja. Tapi beda. Makanya ini pertanyaan selanjutnya. Waktu itu si Mbah udah tahu ya bahwa sering komunikasi dengan Pak Pratik. Terus komentarnya apa? Yang saya lakukan kan tidak berubah dari dulu sampai sekarang. Kalau ada ya manusia, kalau kita melihat nggak usah yang gitulah. Kalau aku pernah tahu ceritamu. Ada cegatan polisi di depan. Kan berhenti dulu, ada cegatan, ngasih tahu yang lain sehingga yang lain balik nggak ketangkep polisi. Kan cerita itu. Itu kan saling membantu sama salah satu sama lain. Kalau kamu tahu informasi yang kiranya membahayakan orang lain, apalagi membahayakan senegara. Kalau disimpan sendiri kan ya dosa. Jangan. Makanya harus disampaikan. Setelah saya sering menyampaikan, mungkin lewat perorangan, lewat YouTube, lewat maiyahan, lewat seminar, hampir di semua tempat kalau saya duduk dan melihat sesuatu yang perlu disampaikan, ya selalu saya sampaikan, selalu. Ya. Terus ini masuk ke Kemenhan gimana sih? Nah, kita masuk ke era Pak Prabowo nih sekarang. Kan Pak Jokowi selesai, ada anaknya sekarang jadi wapres. Terus Mas Abrang masuk ke Kemenhan itu gimana ceritanya? Kan kita pernah, di sini kan kita pernah tunjuk-tunjukkan kan lo gitu kan. Saya nggak mau kasih tahu lah. Tapi pernah terjadi itu di sini. Makanya saya tahu duluan sebetulnya. Ini sebenarnya asymmetric war nih. Soalnya dia terbiasa ngobrol kayak gini nih, ngalor ngidul. Aku nggak ngerokok aja nggak boleh. Aku seperti terasa di penjara. Oke, sebenarnya saya membantu. Perlu peci nggak? Waktu itu membantu real tuh saya di salah satu. Saya nggak perlu sebut ya. Pokoknya salah satu part dari TNI, untuk membangun AI, untuk waktu itu perekrutan. Karena perekrutan banyak, harus ngeses orang, nganalisis orangnya seperti apa, secara efektif cocok enggak dengan pekerjaannya, kayak gitu. Saya membangun AI waktu itu di situ, dan saya di situ ngobrol-ngobrol bagaimana itu AI ini. Tahun 2024. Lupa aku tahunnya, tapi 2023. 2023 masih Jokowi. Enggak ya, 2024 ya. 2024. Pokoknya udah enggak Pak Jokowi, udah enggak Pak Jokowi. Ya udah enggak Pak Jokowi. Bukan Pak Jokowi pokoknya. Waktu itu dibantuin urusannya karena memang ekspertis saya di AI. Jadi saya bikinin setup AI waktu itu. Oh iya 2023. Karena AI 2022 populer di berarti Indonesia. zamannya Pak Prabowo jadi menteri dong.
Enggak. 2023 kalau nggak salah. Ini 2023 Pak Prabowo masih jadi menteri. Menhan. Udah lama gue rasa dari 2003. Enggak. Pokoknya sudah nggak Jokowi. Sudah nggak Jokowi Sudah berarti 2024. Ya mungkin 2024 ya, lupa lah. Tapi intinya waktu itu saya ada sebuah masalah yang bisa dipecahkan dengan AI. Kemudian saya membantu memecahkan masalah, membuat AI tersebut sehingga bisa digunakan. Ketika sambil kan itu ada interaksinya juga ya, pakai ini butuhannya gimana dan seterusnya, dan di situ ngobrol juga. Bahaya loh AI Pak di depan. Ini Gue setuju itu. Lebih kalau nggak diantisipasi dengan baik, ini daya destruksinya bisa lebih besar daripada pernah ditulis sama Kompas itu. Sosial media dan seterusnya lah. Ya saya bikin analisisnya dan berlanjut toh. Terus kemudian gimana nih? Harus gimana? Kita langkahnya gimana dan seterusnya. Diskusi itu berlanjut. Dan setiap perkembangan AI saya ngasih tahu, sekarang udah sampai sini loh, bisa gini loh. Sekarang sampai sini loh, bisa gini loh. Kemudian ada pembuatan drone yang butuh AI, dan seterusnya itu ya. Saya kalau berguna ya ngasih tahu toh, maksudnya bentukkan. Makanya nggak apa-apa ya. Terus gitu terus lama-lama terus diajak jadi tenaga ahli gitu aja. Tenaga ahli. Jadi awalnya tuh ngebantu dulu. Iya. Baru 2026 ini jadi TA. Oh ya, betul. Saya bikin AI bukan pertama ya, yang keberapa. Itu yang mulai rame banyak orang pakai itu ketika pemilihan presiden. Jadi pemilihan presiden itu saya meletakkan yang joget-joget itu. Bukan. Lo yang bikin? Bukan, babi. Gimana sih? Enggak, bukan itu. Website itu namanya Podium 2024 udah kuturunin sekarang. Ya, udah enggak ada. Udah kuturunin karena udah. Itu idenya cuman gini aja. Visi misinya A, visi misinya B, visi misinya C, kan tebel-tebel nih. Ya. Masyarakat kan baca susah. Ya. Oke. Dia cuma nanya gini pakai AI. Kalau saya janda, siapa ya yang paling cocok buat saya? Kalau saya petani, siapa yang pupuk murah ya? Whatever nanya dia. Nah, AI-nya akan baca itu dan mewakili jawaban dari setiap visi misi ketiga calon itu. Jadi dia bisa nyocokin, oh ini aku yang paling pas, ini aku yang paling pas gitu. Jadi usahanya adalah mencoba menjembatani agar visi misi para presiden itu bisa dipahami oleh masyarakat yang memang budayanya tidak suka baca. Itu awalnya di situ tuh mulai orang paham bahwa saya bisa bikin AI dan seterusnya. Padahal udah lama ngerjain AI. Yang mulai publik lah. Jadi itu mau jadi apa sih sebetulnya? Penyanyi, ahli AI, apa sih? Filsuf. Kamu cute banget deh. Yes. Nah, maksud gue lu tuh pandangan dunia tuh dipotong-potong oleh pekerjaan ini cute lucu ya. Karena apa? Dulu tuh ada pertanyaan penting banget waktu kita kecil kan. Cita-cita. Cita-cita. Aku pernah jawab aku. Iya makanya kan sekarang gue nanya nih lu maunya apa? Lu kan terkenal filsuf ya. Kanjeng Sunan ya. Babi. Penyanyi ya. Seleb ya. Apa salahnya sih orang bisa banyak hal kalau mau belajar? Enggak ada, gue gak bilang lo salah. Makanya gue cuma nanya lo mau jadi apa sebetulnya gitu kan. Simple. Mau berguna itu simpel aja toh. Biar hidup gak sia-sia. Oke. Kamu berguna di mana ya? Ada yang berangkatnya pakai hobi di situ terus jadilah pekerjaan bisa. Seperti Ahmad Dhani misalnya. Ada juga yang gini. Aku bergunanya di mana ya? Pertanyaan kemudian apa yang dibutuhkan ya? Oh, yang bukan itu. Aku tak belajar deh. Artinya dia willing untuk belajar apapun. Ya kebetulan aku senang belajar banyak hal. Baca banyak hal. Fisika. Ya, kalau sekolah matematika, fisika, ya psikologi nggak aku ambil itunya gelarnya. Kalau setelah itu saya juga ya mungkin nggak populer ya, tapi banyak kok di video-video. Aku kan punya sakit baca dari kecil, itu bapak yang nanemin. Sakit baca maksudnya? Kalau lu baca, saya punya penyakit baca. Baca terus pengen baca. Bangsat itu penyakitnya sampai. Lu baca lah buku gua itu. Dulu kalau buku-buku nggak berkualitas ya agak ragu-ragu. Maksudnya nggak ngomong gitu ya. Gue juga nggak merasa begitu. Nggak. Dulu sampai kayak gini. Signifikan nih orang berubahnya setelah jadi pejabat. Terus dulu tuh sampai ada cerita gini. Ini mengharukan sih menurut saya.
ibu saya kan bukan yang keluarga sangat mampu juga dan tidak mampu membelikan buku karena karena kalau saya baca buku tuh parah itu, dan bapak yang nyuplai buku terus dikirimin buku terus. Nah, buku nyampe satu ensiklopedia gini seminggu habis, itu habis, lama-lama harus cari bahan nih, dan ibu tidak punya duit untuk beliin saya buku. Akhirnya dia bikin deal sama penjaga toko buku. Pokoknya kamu tak kasih duit segini, yang penting jangan diusir ya anak saya ya. Gitu. Jadi itu tiap hari Rabu aku yang punya full day. Apa paling suka baca buku apa? Aku baca buku dari A sampai Z, bro. Kamu nanya? Ya dulu gimana ya? Baca buku apa? Banyak, pokoknya semua buku lo baca gitu. Buku Primbon Abetal Jemur Ada Maknanya Kakekku aja aku baca. Oh iya. Karena udah nggak ada yang bisa dibaca, maksudnya. Bagus. Seru baca itu, memang seru dari pantas kecil. Aja lo sering banget ngeliatin orang lama itu lagi membaca hati. Wow, ya. Jadi ada lagu membaca hati, membaca hati. Ya, efeknya adalah kemudian jadi kenal banyak dunia karena memang volume bacaan yang saya baca dari kecil agak lumayan. Oke, sekarang ke pertanyaan selanjutnya. Itu ditawarin jadi TA sama Kementerian Pertahanan. Pak Safri atau siapa yang nawarin? Dan Ari. Oh, komandan. Saya nyebutnya Dan Ari. Jenderal Ari. Jenderal Ari. Atas perintah juga Pak Safri. Oh, nawarinnya gimana tuh kalau ditawarin? Ya, ini ada gini, mau ikut ya, bantu ya. Biar dan ya udah dipikir-pikir dulu, kalau bisa membantu asik nih. Gitu. Itu kapan itu terjadinya? 2024, 25? Nggak inget aku. Oh, nggak inget. Karena kenapa nggak inget? Karena bukan momen juga, maksudnya jalan aja. Punya diary gitu, Sabra. Dear diary. Sabra sih gitu. Dear diary. Hari ini aku ditawarin Dan Ari jadi itu mengejutkan dan karena saya tidak pernah merasa dihargai segitunya. Saya ngasih aja, ini ngomong enak gak ya? Gak apa-apa, enak kok. Banyak high profile person yang ngajak ngobrol untuk memecahkan masalah dia, dan saya pulang ya seperti orang ngobrol aja. High profile person. Yes, one day you'll know lah. Dan saya nggak pernah punya bayangan untuk ini menjadi TA atau apa gitu, dan saya bahkan waktu itu nggak tahu TA itu apa. Ya wes, ya cerita. Ya dan tak pikir-pikir ya gitu aja. Tapi karena proses itu berjalan terus, maksudnya proses ya ngobrol Indonesia harus baiknya gimana, ada input ini. Karena perkembangan AI kan cepat banget. Iya. Dan resikonya kan berkembangnya terus nih. Ini bisa gini, pakai kapasitas segini, oke, berarti resikonya naiknya segini. Ada gini kayak gini, resikonya naiknya segini nih. Nah itu kan kewajiban saya membuat negara aware. Bahaya nih, ini sampai segini loh, bisa kayak gini loh, sampai segini. Ya saya ngobrol terus, sampai suatu hari ya, terus akhirnya wawancara. Oh, diwawancara. Proses ada wawancara. Itu justru titik terbesar TA atau tidaknya. Titik terkunci. Ada para ahli. Oh. Di DPN. DPN. Oh, DPN. Dewan Pertahanan Nasional. Ya. Ada beberapa ahlinya yang interview juga. Dan itu ini banyak imajinasinya netizen kan, ditawarin oke, besok pakai peci gitu. Cepat gitu. Itu prosesnya sangat panjang dan saya belum menentukan ya atau tidak. Itu prosesnya di mana, di Kementerian Pertahanan ya, atau di luar? Di mana? Oh. Saya bisa salah itu. Saya punya kecacatan ingat lokasi juga. Ya pokoknya di sebuah tempat lah yang punya negara lah, itu whatever mana lah. Lupa. Apalagi di Jakarta, aku bukan orang Jakarta, bro. Oke. Ada satpamnya nggak? Ya. Nggak, tunggu sebentar. Yang jaga tuh tentara atau satpam? Gue bisa ngasih clue tuh. Oh, yang jaga bajunya hijau-hijau. Oh, berarti bukan satpam, bro. Satpam. Satpam itu coklat. Oh, coklat ya. Oh, ya Allah. Ya udah lah. Ya lah. Markas lah. Ya pokoknya gitulah, nggak tahu lah. Berapa kali itu masuk Sekali ngobrol panjang, ya suruh nulis apa, dan setelah itu wawancara. Nah, ini dilema yang nggak dipahami nih. Gini nih, kalau kamu ditawarin TA, kemudian pertimbanganmu apa? Ya atau tidaknya? Gue belum pernah. Misal. Saya mesti office hours
seminggu kesini terus atau enggak? Kalau gue sih waktu bro. Pertimbangannya. Lu apa? Ya itu juga sih pertimbangan. Gue sih waktu, gue beneran asli gue waktu. Kalau waktu itu pertimbangannya gini nih. Kalau pertimbangan pribadi, ngapain jadi TA? Pemerintah akan terjadi fitnah seperti ini. Ya gue nggak tahu. Ya makanya ini aku ngomong sama diri sendiri. Bangke. Ini aku lagi cerita simulasi. Pertanyaannya susah. Lagi simulasi. Berarti kalau gitu aku nggak mau. Tapi pertanyaannya kan gini. Kalau kamu berguna di sana, tapi kamu nggak mau, bukannya kamu pengecut? Kalau kamu berguna di sana, tapi kamu nggak mau. Contohnya ginilah gampangnya lah. Itu kalau ada bis lewat, bisnya kebakaran, berasap. Terus kamu tahu cara dandaninnya, tapi kalau ikut masuk dandaninnya, kamu kan kotor badannya. Gampangnya gitulah. Jadi nggak mudah hidupnya. Nggak gini juga Mas. Kalau lo naik pesawat, lo nggak duduk di pintu darurat, terus terjadi apa-apa dengan pesawatnya, itu SOP-nya. Walaupun lo tahu, lo nggak boleh berdiri. Itu tugasnya orang yang ada di pintu darurat itu. Loh iya. Pertanyaannya kamu mau di pintu darurat atau enggak? Enggak. Sih, kalau nggak ada orang lain yang lebih capable dari kamu tetap nggak mau di pintu darurat. Gimana kalau ada orang tua semua isinya? Oh, kamu kan lebih enak duduk, yang tanggung jawab kan yang di pintu darurat. Yang di pintu darurat. Ya, tapi orang tua semua nggak paham ya. Lah kan bukan salah gua. Lah oke, ditawarin kemudian sama kamu. Ditawarin pramugari. Pramugari kan, mau nggak di pintu darurat? Boleh. Boleh. Kenapa? Kamu kan nggak enak di pintu darurat, tanggung jawab. Nah itu ada lagunya tuh. Barangkali di sana ada jawabnya. Ini biasanya kalau bingung jawab gini ya, alasannya gini ya, pakai lagu-lagu gini-gini ya, bingung jawab. Trik-trik. Paham maksud lu enggak? Iya ngerti. Jadi lo ditawarin karena emang lo capable dan lo tahu lo bisa bantu itu kan? Ya. Bukan tahu capable, aku sudah membantu selama ini. Oke. Tapi kalau kemudian saya mau karena saya pengen, wrong. Saya nggak mau karena saya pengen, wrong. Kenapa? Karena urusannya bukan pengen-pengen, tapi urusannya manfaat enggak ya? Kan gitu ya. Ya enggak lah bangke. Kalau ini wrong. Maksudnya tentang wrong. Ini tentang apa yang paling baik nih langkahnya nih? Berguna atau tidak? Iya, ini aku di sini pas atau berguna atau tidak ya? Kan gitu. Jangan karena aku pengen atau karena nggak pengen. Kayak ini hidup bukan urusan enak, itu hidup urusan apa yang harus dilakukan. Sepemahaman saya kan gitu. Gimana saya bisa kemudian itu memutuskan iya atau tidak? Bukan keputusan saya deh. Gini kan? Masih? Ya bukan keputusan saya lah. Ya keputusan lo lah. Kan duduk di situ kan. Oh ya kan. Interview. Dan disisir. Lolos atau tidak kan gitu pertanyaannya. Begitu lolos kan ditanyain. Enggak. Lo lolos nih. Lo mau nggak? Gitu kan? Enggak dong. Oh gimana dong? Ketika ke sana, kalau nggak lolos diomongin nggak lolos doang dong. Kalau lolos ya udah lolos, ayo masuk kan gitu. Lolos ayo masuk kan masih ada pertanyaan juga, lu mau masuk nggak? Enggak, udah datang ke situ, itu kan udah tes nih udah. Iya. Jadi saya nggak mau memutuskan di situ. Jadi keputusannya iya dan tidak harus tidak di tanganku, harus di tangan DPN, karena mereka yang tahu butuh aku atau tidak. Ya posisinya butuh aku atau tidak. Oke. Apa yang dilakukan? Oke. The best way itu adalah ketika wawancara menjadi diri sendiri. Jadi kamu gak pura-pura. Yang kamu butuhkan aku dan otakku, atau aku yang berpura-pura. Karena kalau berpura-pura gak enak. Yaudah, aku ngomong apa adanya, jadi diri sendiri. Aku sampai kadang-kadang gak enak. Aduh jawab kok gitu ya. Gitu. Karena pertanyaannya pertanyaan waktu itu. Di video udah tak omongin tuh. Pertanyaannya, menurutmu gimana pemerintahan Indonesia? Aduh, gak beres. Aku yang ngomong gitu, gak beres. Kenapa? A, B, C, D, E, F, G. Tapi terus satu yang paling parah nih, kita lupa yang namanya gotong royong, saya bilang. Karena menurut saya itu yang paling hilang, yang dihilangkan oleh sosial media salah satunya. Walaupun ada satu momentum kita gotong royong ya. Kalau ada bencana besar, kalau ada membantu si A itu gotong royong. Tapi secara sistemik, secara culture itu dari 13.000 aplikasi yang dibuat oleh pemerintah itu gak ada satupun yang basisnya gotong royong. Artinya menurut saya pemerintah lupa ya gotong royong itu. Padahal kata Pak Karno, kalau Pancasila diperas menjadi satu kata itu gotong royong.
modern ini gotong royongnya di mana sih? Oke, mungkin itu ditertawakan oleh orang teknis. Tapi tidak ada sebuah negara, tidak ada sebuah bangsa lahir tanpa filsafat, tanpa filosofi dari keberadaan bangsanya. Dan filosofi kita itu bersandar pada gotong royong. Itulah kenapa saya mengatakan bahwa pemerintah kering nih. Karena tidak ada basah pemahaman terhadap bangsanya yang cinta sama gotong royong, nggak diterjemahkan. Nah, itu salah satu yang saya katakan. Dan macam-macam omongan saya agak nggak itulah, nggak pada posisi membaik-baikan dan pengen diambil juga. Kenapa? Karena kalau saya ngomong apa adanya, keputusan outputnya itu jadi clean. Berapa lama itu wawancara? Panjang. Berapa orang yang wawancara? 2. Panjang tuh berapa lama? 2 hari? 2 jam lebih. 2 jam. Tapi setelah itu kita itu kok. Nanti ngobrol lagi di luar ya, seru nih, ada ide-ide baru. Oke, ngobrol, ya udah. Tapi belum ngobrol lagi sampai sekarang. Oh, bohong dong dia. Kamu sibuk mungkin toh. Oh, sibuk. Nah, That's what happened. Terus Danari ngomong apa? Danari kan nggak terlibat di situ. Oh, ini beda lagi yang wawancara bukan. Ini kan bukan lah, yang wawancara ekspresi. Dan saya ngakui yang wawancara ini orang-orang pinter, jangan salah. Tahu dari mana lo dia pinter? Hanya orang pinter yang tahu orang pinter. Kan tadi udah diomongin. Ya kan mungkin aja raportnya ijazahnya di bawah. Kamu jangan ketawa begitu. Setiap kali ngomong ijazah kamu ketawa. Ngomong sama dia tuh harus gitu, harus ada sombongnya dikit ini. Jadi orang pinter tuh 2 orang itu ya. Kalau menurut saya itu di atas rata-rata dari yang kita bayangkan sebagai kan tuduhan netizen kan, bodoh semua ya. Kamu lihat yang memang nggak baik. Tapi kalau ngelihat di dalam, ini orang-orang expert. Ya kamu aja ngomong sama aku capek kan? Enggak. Kenapa sih pejabat pemerintah tuh senangnya nuduh aja? Enggak sih. Itu kesimpulan objektif yang dipandang dari gestur yang kamu buat. Enggak kan, bukan dari tadi aja. Tiba-tiba dia nuduh-nuduh. Terus lo resmi jadi TA tuh. Ya dipakai peci kemarin lah. Pakai peci, pakai jas. Itu beli sendiri atau dikasih? Enggak, ini pertanyaan penting. Udah gak usah gitu dong bro. Enggak bro, ini pertanyaan penting. Apakah Sabrang punya jas, dasi, dan peci? Itu peci, dasinya dipinjemin. Oke. Pecinya dikasih. Dikasih. Jas. Beli. Oh, ngukur kali ngukur sendiri. Iya. Kamu menghargai marwah lah. Paling enggak lah. Kamu jangan gitu-gitu ke aku kalau harus jujur ini. Bro, malu ini lama-lama ini. Gue tuh ngelihatnya kan lu tuh orang paling santai. Lu namanya juga lu kan panutan gue, seluruh maya udah tahu. Gue ngomong ini panutan gue nih, Kanjeng Sunan Leto. Kamu santai. Yuk. Ini pengalaman bro, ya. Pengalaman. Ke table beli dong kalau sih, ke table ke meja. Apa? Ini aku nggak paham ya bercanda. Hanya orang bercanda yang paham bercanda. Hanya orang pintar. Hanya orang pintar yang paham bercandaan orang pintar. Oke. Bro, terus lo dilantik aja gitu. Itu berarti yang sejajaran dulu itu orang pintar semua. Ini bukan. Kalau yang lain nggak tahu aku, Yang wawancara aku karena aku enjoy banget wawancara ngobrol sama mereka waktu itu. Lo enjoy nggak ngobrol sekarang? Nggak. Terus apa namanya? Kalau ngelihat sejarah, dulu ketika Leto itu album pertama Rambutku Merah loh. Kenapa? Kamu nggak bayangin tuh Rambutku Merah? Enggak. Tapi karena gini. Aku punya prinsip gini. Kalau kita masuk pada sebuah komunitas atau circle yang berbeda, kita bukan define the rule. Kita memahami kultur di situ dulu. Seperti kalau kita masuk sebuah desa, di sebuah desa punya budaya tertentu, kita nggak tiba-tiba ini aku loh, nggak gitu. Oke, kulturnya gimana sih? Kita ikutin di situ sampai kita tahu batasnya seberapa. Waktu itu di Leto, aku juga di Leto ada yang ngurusin fashion lah, ngurusin fashionnya, stylenya, style consultant. Itu kan parah banget tuh ini. Anak kampung, dekil segala macam harus style nih. Dan menurut stylenya, advisernya ini harus ada yang rambutnya merah nih. Wow, anak-anak gak ada yang mau tuh. Berat, tapi itu aku yang berangkat waktu itu. Oke, tak merah.
Kita coba gimana nih. Apa rambut merah. Aku ngeliat muka aku juga bangsat. Ngakak-ngakak sendiri rambut merah babi. Ada culture-culture yang misalnya waktu itu di Leto ya. Aku ngangkat tas plastik gak boleh. Hah? Plastik resek. Oke. Ke atas apa di belakang panggung gini kan keras resek. Gak boleh bawa keras resek. Aku kenapa gak boleh? Image artis tuh harus dijaga. Oh gini kulturnya gini. Waktu itu gue ikutin sampai sebuah titik gitu ya. Saya bukan aku loh. Sampai sebuah titik di mana oke, gini tau kulturnya. Aku define myself. Culture apa kultur? Kultur. Culture lari. Ya. Karep mula. Apa namanya? Begitu juga kalau ketika masuk upacara DPN dan seterusnya itu, upacara formal. Yes. Ya harus ikut saya. Gue sih kagum ngeliat lo itu. Loh, itu tirakat itu bangke. Oh iya? Kamu gak lihat dasiku miring-miring gak keruan itu ditertawakan. Aku gak paham sama sekali. Tapi gimana? Ya harus dilakukan, kenapa sih? Iya kenapa sih? Itu emang harus gitu kenapa? Pelantikan ya pelantikan ya gitu dan yang lucu tuh orang se-Indonesia ribut gara-gara TA toh. Ini asik juga. Kenapa sih? Ya menurut lo kenapa ya? Kenapa kemudian mereka bertanya-tanya, kenapa kemudian banyak yang kesel, kenapa menurut lo? Ada beberapa klaster. Oke. Pertama klaster identity. Jadi nggak nyaman identitasnya. Apakah aku part of free thinker ataukah aku part of establishment? Oke. Mereka tidak membayangkan bahwa bisa jadi free thinker dalam establishment. Itu nggak ada precedence-nya. Makanya ya udah malas nih, bingung nih, itu resah. Ada yang ngomong masalahnya adalah functionality. Emang mampu di sana? Apa pekerjaan sebelumnya? Emang punya kapasitasnya di sana? Itu bisa memang dia concern dengan urusan pertahanan atau urusannya dia ada irisan dengan yang ketiga. Irisan yang ketiga hanyalah urusan iri dan benci. Kok bisa begitu? Gini nih, kalian lihat. Cara untuk merasa dirinya tidak gagal adalah menginvalidasi kelebihan orang lain. Oh. Nanti kalau aku nggak mencapai pencapaian itu, kan aku sedih sama diriku sendiri karena nanti harus ada alasan aku malas, aku apa. Mending yang capek. Sebuah pencapaian yang kuimpikan itu dicapai orang, pasti ada sebabnya yang aku nggak punya nih. Berarti dijelek-jelekin yang itu kan. Ada juga yang kayak gitu. Tapi kan yang gue juga nggak ngerti, ini yang komplain itu atau yang bertanya-tanya lah, yang nggak komplain itu bertanya-tanya Sabrang yang sebelah mana? Sabrang yang Maiyah, Sabrang yang Sufi, Sabrang yang penyanyi, Sabrang yang seneng AI, matematika, fisika, atau yang mana sih sebetulnya? Kalau maksud gue gini, kalau penyanyi atau pemusik atau seniman banyak yang sudah masuk ke pemerintahan, harusnya begitu lo masuk ya fine aja, I'm fine thank you gitu kan. Kalau yang seneng matematika ya segala macam banyak juga. Jadi gue menduga ini adalah yang bagian mengharapkan lo stay di jalur luar mengkritisi gitu. Ya gak sih? Soalnya ada pertanyaan, Simbah udah oke belum? Iya paham, aku paham. Berarti kan cluster ini kan. Itu cluster identity berarti kan. Oh. Identity-nya kan maunya di luar. Sebagai free thinker-nya, bukan sebagai establishment-nya maksudnya di situ. Dan saya sangat wajar dan mengacknowledge itu juga. Padahal kalau ngomong Simbah kan berkali-kali ngomong, kamu masuk kandang kambing gak jadi kambing, kamu masuk kandang ayam gak jadi ayam, kamu tutup dirimu sendiri, ayam berkoi, dan seterusnya lah. Artinya saya juga bukan orang bodoh lah untuk segitu mudah berubah dan seterusnya. Enggak, tapi kan tapi juga gini, apa kamu pikir semuanya organik? Coba diawasi. Ada pihak yang memang tidak mau mencoba menunggangi ini untuk membunuh karakter dan bapak, entah aku yang mau dibunuh atau hanya aku sebagai alat ke bapak untuk ya memang memanfaatkan situasi ini dengan gue gini ya, waktu nonton terus waktu lihat pelantikanmu itu terus kemudian baca DM-nya yang ada di kepala gue tuh cuma satu,
Lah emang kenapa sih? Maksud gue ya emang kenapa gitu kalau kemudian Sabrang bantu pemerintah mobil khusus Kemenhan gitu. Iya. Ini illogical juga sebenarnya. Saya nggak ngomong bahwa pemerintah suci. Itu lo pelantikannya itu tanggalnya itu lo yang nentuin atau emang? Ya enggak lah. Nggak, maksud gue gini. Dan bisa nggak abis Maiyah dan abis Kenduri Cinta kan itu kan? Iya. Kenduri Cinta Jumat lo Seninnya kalau nggak salah dilantik. Selasa. Aku Jumat juga. Oh Jumat minggu depannya berarti. Oh ya wajar lah jamaah Maiyah itu terkejet-kejet. Karena yang kita tidak biasa berpikir ya. Kalau gue tuh kagetnya cuma gini doang. Oh berarti waktu itu yang tanda gue lihat ya itu berarti gitu kan. Yang sempet nongol itu. Jadi kalau mau tahu kapan gue ngelihatnya, lihat aja kapan ini tayang waktu episode Sabrang yang terakhir. Di situ lah gue lihat. Emang itu bukan episode sebelumnya? Enggak, itu episode terakhir itu. Oh iya ya. Nah oke. Saya terusin lagi nih pertanyaan selanjutnya. Terus apa sih gue lupa. Jadi lu daily basis di situ atau maksud gue ada jam kerjanya? TA itu output base. Oh, oke. Jadi outputnya apa yang bisa diberikan? Jadi output saya adalah rekomendasi. Analisis dan rekomendasi. Sekarang tuh kalau datang ke Kemenhan yang penjaga-penjaga ini, oh Pak Tea datang Pak Tea gitu. Gitu ya? Aku seneng ya imajinasimu cute. Oh Pak Tea ruang rindu dong gitu. Itu ada apa yang komentar lucu juga. Biasanya kalau yang benci-benci itu kalimatnya pendek dan agitatif. Oh iya. Ya. Butuh uang, cari kaya gitu. Itu mikir dikit aja ketawa sendiri. Lu jawab dong. Lu emang butuh uang cari kaya? Sudah ditawarin komisaris juga. Ya. Lu orang ini mau ngincer nih menjadi komisaris mana gitu. Masa aku harus cerita royalti sih? Masa aku harus ya seburuk-buruknya. Aku sebulan nyanyi Ruang Rindu di kondangan. Itu bisa gajinya lebih gede daripada di TA. Kalau urusan nyari duit. Ini yang kritik sih nggak pakai riset juga sih ya bayaran sih ya. Jadi ngapain riset? Gitu. Perintah aja. Bukan ya kan? Udah 2 kali nih pejabat pemerintah nuduh-nuduh. Bayaran ini. Udah mulai Enggak semua. Iya. Itu yang organik ada. Udah ketemu Pak Safri dong? Sudah. Terus itu cerita yang ada model tuh gimana sih? I have no idea. Oh, gak tahu lo bener. Soalnya kemarin gue liat gak dilantik di bareng lo. Enggak. Ntar agak susah konsennya nanti. Itu yang paling kurang ajar itu. Oh si model itu digantiin Sabrang. Downgrade banget dong. Ya gue gak tahu nanya begitu kan bisa aja. Ya, fiturnya beda yang dicari mungkin. Enggak sama-sama gondrong. Oh gitu. Oh ya betul. Aku gak tahu beneran. Oke. Aku gak ikut gosip dan politiknya. Terus tugas apa yang ditugaskan ke Mas Sabrang pertama setelah dilantik? Ini dari tadi kita ngobrol dia nangkep apa ya? Enggak kan lo kan bilang masih tanya lagi. Kan lo memberikan rekomendasi. Iya. Maksudnya merekomendasikan apa tentang AI? Maksudnya tentang AI gitu loh. Kalau kita pengen tahu juga rahasia dikit-dikit. Situasi misalnya gini nih. Oke, situasi keadaan kita sekarang seperti ini nih di sosial media misalnya. 60% konten adalah AI slop. Oh ya. Itu gede banget dong. Itu statistik dunia. AI slop. Jadi yang buat AI. Oke. Coba bayangkan gini. Anda lihat setahun yang lalu AI bikin gambar kayak apa? Setahun sekarang bagusnya kayak apa? Miripnya kayak apa? Oke. Bayangkan setahun lagi udah kayak apa? Yang terjadi adalah orang tidak akan bisa membedakan mana itu video AI dan mana itu video beneran. Kalau video AI dianggap palsu, dianggap bener, itu sudah bahaya. Apalagi kalau nanti yang bener dianggap AI. Artinya kita tidak akan punya masyarakat, tidak akan punya fondasi untuk melihat mana yang benar dan mana yang salah. Kalau tidak ada fondasi untuk melihat mana yang benar, nggak ada authority untuk melihat mana yang benar mana yang salah,
Yang terjadi adalah sangat mudah untuk menghembuskan api ini. Iya. Untuk ngancurin Indonesia itu butuh 1 orang atau 2 orang dengan AI. Asal dia tahu mana yang trigger paling banyak orang. Bahkan kemarin katanya videonya Bu Sri Mulyani yang buat AI. Sampai terjadi action kayak gitu itu. Masa gak dilihat bahaya nih? Satu trigger aja. Dan ini membuat AI jadi jauh lebih mudah nih. Artinya bad actor itu akan semakin mudah dan cepat untuk membuat chaos. Kalau nggak menyiapkan pemadamnya sekarang, bukan mensupres ya. Tapi ini memang ini bahaya ini untuk dia bisa menghancurkan negara dengan sangat mudah. Bikin chaos masyarakat dengan sangat mudah. Fitnah-fitnah itu. Kalau tidak dibuat metodologinya dari sekarang untuk bikin truth, memisahkan mana yang benar mana yang salah, misalnya kayak gitu tuh. Ini kita akan mengalami yang disebut sebagai dark forest teori. Apa dark forest? Itu adalah tempat di mana kita sudah tidak bisa lagi membedakan mana realitas mana tidak realitas. Ya, itu ditulis sama Kompas. AI itu salah satu kelemahannya dan membahayakan itu adalah bisa menumbuhkan keraguan. Biasanya belok kanan, tapi gara-gara AI-nya bilang belok kiri, dia jadi ragu-ragu dan akhirnya salah gitu. Nah, kalau itu menurutku nggak setuju. Itu benar, tapi itu ada pasangan. Kenapa itu bisa terjadi? Karena ada pasangannya yang tidak dilakukan. Pasangannya apa? Itu di dunia pendidikan kita tidak dilatih untuk berpikir kritis. Orang yang pakai AI tidak dilatih berpikir kritis, itu potensi buruknya jauh lebih besar. Oke. Orang yang narsistik pakai AI, potensi buruknya jauh lebih besar. Jadi TA-nya di seputar AI, bukan tentang pertahanan keamanan. Maksud gue pertahanan keamanan perang taktis ya. Kalau AI itu kan termasuk pertahanan keamanan juga. Itu kan banyak ditanyain kan. Tahu apa Sabrang tentang perang gitu kan? Mereka nggak lihat videoku bahas perang beberapa bulan yang lalu. Oh iya. Perang kinetik, perang fisik itu tidak sangat dikurangi terjadinya. Itu ketika sudah ada nuklir. Kenapa? Karena mutual destruction bisa terjadi nih. Pernah dengar dead hand protokol dari Rusia kan? Semua orang Rusia mati, nuklirnya tetap bisa launching nih. Artinya kalau ada yang pakai nuklir satu, yang mati semua seluruh dunia. Jadi nggak make sense pakai ballistic war, sehingga ada area lain yang dibuat untuk perang. Jadi untuk menghancurkan negara itu tidak cuma ballistic war, jangan salah. Pakai ekonomi, mau menghancur. Cari contohnya sedikit lah, Venezuela atau Iran. Pakai itu, sama orang. Ya itu ngancurin brother. Ini nggak ada teorinya tapi bisa biological bisa, war. Oke, biological war lah. Biological war misalnya. Oke. Ada perang ekonomi, ada perang persepsi, dan area defense yang menurut saya yang kemungkinan saya punya kapabilitasnya di situ yang disebut sebagai cognitive war. Perangnya di mana sih? Perangnya masuk ke kepala manusia. Nah, Indonesia udah rusak sekarang nih. Dengan cognitive war itu sudah rusak. Lihat aja proofnya lah. Pencapaian akademis kita gimana? Wah. Apakah kita punya diskursus sehat di ruang publik? Jangan nyalain siapa-siapa. Karena memang kita gak pernah bertahan dari cognitive war. Itu algoritma yang ditunjukin di FYP diutik sedikit. Se-Indonesia ribut loh itu. Dan kita nggak punya kontrol loh terhadap algoritma itu. Itu lo bicara juga tentang geopolitik atau hanya internal Indonesia? Ya tentu geopolitik juga dong. Kan AI ini sekarang perang dunia. Ini saya mewakili yang nanya-nanya Pak. Bapak jangan marah-marah ke saya. Enggak marah babi. Bapak ini. Tentang pejabat. AI. Putin pernah ngomong gini. Putin. Tahu nggak Putin? Abdullah Putin. Lo pasti mikir yang Putin melati kan? Bukan. Putin presiden Rusia. Abdullah Putin ya. Beneran pernah ngomong siapa yang pegang AGI, Artificial General Intelligence. Artificial General Intelligence. Oke. AGI. Perlu tak jelasin? Ya, jelasin aja. Oke. AI itu secara general itu dibagi pada 3 tahap.
ANI, Artificial Narrow Intelligence. Adalah Dia pinter pada satu hal spesifik. Ani. Ani pinter pada hal spesifik. Yang kedua, stage kedua, ini yang kita kejar semua, seluruh dunia ngejar. Karena penemuan itu akan menjadi penemuan terakhir manusia. Itu yang disebut sebagai AGI, Artificial General Intelligence. Dia pinter dalam banyak hal. Nextnya ASI, air susu. Ibu, Artificial Super Intelligence. Dia bisa banyak hal dan lebih bagus dari manusia mengerjakan banyak hal itu. Terminator. Bisa creating value. Jadi dia punya utility ekonomik juga. AGI itu harusnya udah punya utility ekonomik. Kenapa ini disebut sebagai penemuan terakhir manusia? Karena kalau dia udah AGI, dia bisa ikut bantu riset dan menemukan barang baru sendiri tanpa manusia ngapa-ngapain. Iya, Terminator, Pak. Ya. Pertanyaannya gini, kalau semua bisa dikerjain oleh robot, bonus demografi ini suruh ngapain nih? Oh iya, gak ada. Yang begitu banyak pekerjaan yang 19 Watching. apa juta? Apa? Ya, pokoknya banyak. Ya, itu banyak banget. Itu mau bekerja apa? Karena semua bisa digantikan oleh AI. Negara nggak akan bisa memaksa nggak boleh pakai AI. Karena itu memang punya utility luar biasa untuk ekonomi. Bikin perusahaan jadi sangat hemat. Tapi manusianya taruh mana nih? Harus ada strateginya nih. Ini akan merembet nih. Apa hubungannya sama pertahanan? Kalau orang lapar, lihat 98, lihat apa segala macam, nggak perlu perang dari luar, hancur sendiri nih. Jadi ada rangkaiannya gini-gini nih. Mohon maaf kalau pada nggak paham pertahanan tuh semesta itu yang namanya defense dari sebuah negara. Itu kalau jadi TA itu dikontrak atau jadi pegawai tetap, Pak? I have no idea. Itu ada pertanyaannya, Pol. Wallahi aku nggak tahu. Itu lu sampai aku gaji berapa aja nggak tahu, apa nggak sampai sama sekali nggak tahu sampai sekarang. Lu sampai akhir 2026 atau sampai 2029 atau terus sampai 2034. Ntar tanyain ya. Iya. Nggak tahu. Nggak tahu. Maksudnya nggak tahu, katanya ahli. Katanya ahli. Aku ahlinya AI bukan TA. Iya. Dan dari tadi kita ngobrol nyambung gak sih sebenarnya? Iya. Terus, bro, setelah ini lo mau apa? Apa? Itu ada juga Mas Abrang kan udah jadi bagian dari pemerintah katanya. Terus setelah ini Mas Abrang mau apa? Oke. Gini. Mari kita pecahkan masalahnya. Oke, masalahnya problem dari tadi gue tahu. Masalahnya daripada tinimbang kan lebih baik aluwung. Ya kan? Gak paham, gak apa-apa. Gini. Apa sih? Masalah yang terbesar ada sekarang adalah tujuannya apa nih? Tujuan apa dulu? Jangan ngomong tujuannya saya. Saya bisa melakukan apapun. Don't worry. Saya bisa whatever lah. Tapi gini. Kalau mau mengikuti apa yang kita lakukan selama ini, salah satu tujuan terbesar adalah membuat negara Indonesia bertahan selama-lamanya. Cocok. Oke. Biar ada kesempatan untuk tambah makmur, tambah baik dan seterusnya. Oke. Berarti kita harus melakukan sesuatu yang tidak membuat Indonesia mati cepat. Apa sih yang paling penting? Balik tadi dulu. AI sudah bersatu, manusianya ribut mulu. Mari kita kembalikan nyawa bangsa Indonesia, yaitu gotong royong. Sehingga kalau sampai nonton videonya, itu saya ngomong tentang balung pisah. Ya. Balungpisah.id. Itu kan pengen aja, yuk gotong royong di dunia digital. Nanti ada AI-nya di situ. AI-nya ikut gotong royong nih, untuk memecahkan masalah bersama-sama nih. Awalnya bikin sistemnya dulu, gimana yang sistem yang fair, yang adil untuk semua, nyenggol pejabat ke masyarakat. Karena kalau sudah ada toolsnya, kita akan punya jawaban terhadap dua pertanyaan paling penting. Indonesia itu apakah pemerintahnya jahat, ataukah pemerintahnya memang tidak bisa? Kalau tidak bisa dikasih alat, harusnya jadi bisa. Tapi kalau jahat, actionnya berbeda. Tapi kan kita belum jawaban ini. Iya, ada cuma omong-omongan, belum ada datanya beneran nih. Kita cuma prasangka. Pemerintah juga belum menjelaskan dirinya dengan sebaik itu, mungkin karena tidak ada alatnya, atau mungkin jahat juga. Pertanyaan kedua adalah, masyarakat ini sebenarnya pengen Indonesia baik, atau cuma pengen ribut-ribut
ngata-ngatain satu sama lain. Baiklah. Baik. Teorinya kan. Teori, oke. Ini optimisme, tapi kita nggak punya data sebenarnya. Oke. Salah satu contoh gini nih. Ada yang kritik, kenapa videonya harus 46 menit sih? Lama banget sih. Nggak bisa pendek-pendek aja. Jalan. Ini udah 54. Loh, video saya 46 menit. Ngapain sepanjang itu? Monolog. Sengaja. Karena pasti gini, orang yang niatnya hanya pengen ngecek, Nontonnya cuma sebentar. pasti sebentar. Dia akan nyerang lagi pada hal-hal yang sudah diklarifikasi di situ. Yeah. Tapi kalau orang yang memang saya pengen paham bener dan tahu penjelasannya, dia akan nonton sampai selesai. Yeah. Itu sudah nyisir tuh, good aktor sama bad aktor. Nah bisa, karena kita kemudian kalau bikin gotong royong, ada bad aktor juga di rakyat, ada bad aktor juga di pemerintahan. Yang perlu kita lakukan adalah mengumpulkan good aktor untuk bisa membangun bareng Indonesia berdasarkan gotong royong dan cita-cita kita bersama nih. Itu jadi maunya setelah ini begitu. Ya enggak, setelah ini ya bareng, jalan bareng. Loh, karena itu urusan pertahanan. Kalau kita gini-gini terus, kapan maju ribut-ribut terus ya? Cuma teriak-teriakan. Kamu enggak, misalnya gini, coba kamu apa sih pernah punya prestasi apa? Kamu nanya tuh emang punya prestasi? Ini kelihatannya abis ini itu bubar jangan-jangan. Ya enggak lah, dia tetap jalan terus lah. Jalan terus ya. Masalah ada yang undang atau enggak beda cerita. Tapi kawinan kan masih. Yeah. Itu siapa yang paling keras menolak dari orang terdekat? Aku enggak diskusi sih. Enggak diskusi. Ahli kok ya. Enggak, maksudnya enggak banyak yang tahu juga saya jadi Nah, sekarang udah tahu. Ya sekarang udah tahu. Maksudnya ada orang kan udah itu kan ada orang terdekat katanya nggak setuju, jadi agak-agak panas kondisinya. Kalau ada yang tidak setuju tidak menyampaikan kepada saya. Nggak menyampaikan, jadi, woi, gue nggak setuju gitu. Belum ada. Sepemahaman saya belum ada sampai sekarang. Ada dua sebab. Karena satu sebenarnya memang setuju nggak ngomong, jadi nggak perlu diomongin. Satu sebabnya karena dia malas ngomong sama saya, nggak ada gunanya. Nomor dua, memang sudah tahu bahwa saya keras kepala. Karena sudah terbiasa dari dulu ya. Sebelum melangkah, itu argumen dan pertimbangannya udah panjang lebar. Sebelum kamu tanyain, udah aku tanyain pada diriku sendiri duluan. Ini nyambung pertanyaan berikutnya. Secara supranatural sudah disetujui emang. Lo kan hidup di dua dunia kan. Dunia nyata sama dunia supranatural. Dunia nyata oke lah lo udah dilantik. Dunia supranatural gimana? Setuju gak? Dunia supranatural itu sedang melihat 1,5 tahun ini. Kamu serius ngomong itu enggak? Iya. Oke. Ya ini makanya gue nanya kok cuma 1,5 gitu. Karena udah nggak punya harapan sama Indonesia. Waduh. Oke, terus. Bisa kamu membuktikan dirimu bahwa Tunggu, jangan muter-muter. Dunia supranatural saat ini sedang melihat Indonesia 1,5 tahun ke depan. Oke. Ini bukan sebagai TA ya. Ya bukan sebagai TA. Oke, saya ngomongnya ini resiko yang lain. Ya. Ini karena di defense nggak ada bagian apa namanya defense supranatural. Saya tak ngomong bukan sebagai TA nih. Katakan sejujurnya itu banyak yang sayang sama Indonesia dan tetap menemani orang-orang Jawa dan orang-orang Indonesia, tetap menemani di belakang layar. Sampai sebuah pada kesimpulan bahwa monyet-monyet ini tidak bisa lagi dipercaya. Bukan saya ngomong monyet ya. Karena ada beberapa yang manggilnya udah monyet, Bu. Karena adabnya seburuk itunya dan seterusnya lah. Nyet manggilnya gitu. Sudah tidak ada harapan lagi. Sehingga beberapa bulan yang lalu, udah ya selesaiin ya di riset. Ada yang menawar. Nanti dulu toh. Kasih kesempatan untuk orang-orang bisa membuktikan dirinya. Terus dijawab gini, tak kasih 2 tahun, tapi bakal banyak bencana.
kita lihat 2 tahun ke depan. Jadi tinggal 1,5 tahun. Jangan kaget kalau kemudian banyak bencana. Nih lagi pertanyaan selanjutnya. Karir jadi TA tuh gimana? Apa dia? Aku pernah seumur hidup mikir karir. Ya gue nggak tahu orang lain. Aku nggak tahu. Aku misalnya bikin musik ya musik. Sekarang jadi TA, besok kepala TA. Terus jadi wamen. I have no fucking idea, man. Oke, sure. Apa dulu bikin lagu dianggap penyanyi, bikin film dianggap produser pembuat film, bikin ini dianggap ini. Sekarang ini juga dianggap seperti honestly, aku nggak paham sama sekali untuk urusan ikonografi seperti itu. Apa ya ikonografi namanya? Pelabelan seperti itu nggak paham. Terus terang, saya melakukan apa yang saya senang lakukan gitu aja. Percobaannya musik, bikin musik jadinya Leto. Percobaan film jadinya beberapa film. Tapi itu lucu ya. Dengan Bella Citra itu. Lo kebayang gak sih dia datang ke kementerian, Pak Tea, ruang rindu dong. Lucu juga tuh. Ya mungkin gak di dunia modern gak nyaman ya dengan gitu. Udah dikasih label ini, ya gak cocok dong label lainnya. Gak peduli capable atau enggak, pokoknya gak enak aja gitu mungkin. Penyanyi kok emang apa hubungannya? ya itulah hasil pendidikan kita. Jadi sekarang resmi jadi TA tapi main musik masih terus. We'll see. Saya tidak menutup diri memain musik gitu. Oke, karena saya dengar justru banyak pertanyaan dari punggawa Leto. Enggak lah. Apa pertanyaan apa? Enggak ada yang nanya mereka. Ngarang kamu jangan ngarang-ngarang. Itu tugas pemerintah. Kok gitu ngomongnya? Kok gitu? Itu tugas lu, kan lu pemerintah. Enggak gitu. Ini bukan perpecahan ya, ini bercanda. Ya. Yang intinya adalah yuk toh mulai gotong royong. Kalau memang ini fail, gotong royong udah fail, emang Indonesia udah enggak pantas ada lagi. Ya itu teman-teman perbincangan dengan Mas Sabrang. Sudah 1 jam kita bicara. Ini kalau sampai kemudian Sabrang hari ini ngomong, sebelum tayang kasih lihat gue dulu ya, resmi tuh dia jadi pejabat pemerintah. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you Mas.